Setno, Nambah, kita harus manggil yang merepet ya. ya, laporan set. Iya. Ini bah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih ya. Sudah di sini kok. ya, Saya dipanggil. Fokusnya ini ya. Panggil sampai di sini kenapa? Ketika yang bos saya yuk. ya, sama yang busuk po. Yang bos apa? Ya, Lama. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu kula nuwun eyang empu supo eyang merepet. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan tugas untuk meleburkan jin setan kober. Betul eyang. Alhamdulillah dibantu dengan eyang Jaya Jalak kami sudah meleburkan tanpa bekas. Sudah yang kami sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Pangeran Arya Pangiri dan juga Senopati Wulung Anom. Hongge. Terima kasih eyang empu supo. Baiklah. Monggo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang eyang empu? Ada sesuatu yang hendak disampaikan. Monggo. Keraka sono saja ya. Monggo. Alhamdulillah. Kotor banget ya empu. Sono. Subhanallah. Sekali lagi nun sewu yang Sugeng Rawuh Rahayu kula nuwun. rahayu. Alhamdulillah yang hadir kami juga sudah melaksanakan tugas. Alhamdulillah berkat doa restu yang empu dan izin Allah kami sudah meleburkan jin setan koper tanpa bekas. Sekali lagi matur nuwun eyang atas doa restu dan bantuan eyang dengan mustika Widara Sukma mereka lebur tanpa bekas. Alhamdulillah. Eyang yang sepatutnya berterima kasih. Dirimu telah membantu menyelesaikan permasalahan ini. Kini peperangan
tidak akan terjadi. Dan setan koper yang telah menghasut Arya Panggiri telah dimusnahkan. Eyang berterima kasih kepadamu. Sudah menjadi kewajiban kami, Eyang. Selagi kita mampu, kita selalu berupaya. Apa yang telah Eyang dan leluhur kami amanahkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Eyang. Dan mungkin begitu lama baru bisa meleburkan jin setan koper dan menyelesaikan misi ini. Tidak mengapa. Tugas yang kalian emban ini adalah tugas yang berat. Tidak semua keturunan para leluhur bisa mengemban tugas ini. Dan ternyata kalian sanggup menyelesaikan semuanya. Eyang dan para leluhur yang lain bangga kepada kalian. Teruslah mengabdi kepada leluhur. Siarkan kebaikan. Dan terus berada di jalan yang lurus. Sini kodawa yang Bu. Bismillah. Insya Allah. Selagi kita masih diberikan kesehatan, rahmat dan anugerah dari Allah, kita siap menjalankan setiap amanah yang leluhur berikan. Alhamdulillah. Lantas, bagaimana Mustika Bidara Sukma? Apakah masih tersisa? Masih ada yang masih banyak ya. Monggo diambil kembali yang karena jin setan koper sudah lebur dan ini masih ada sisa. Monggo diambil kembali ya. Simpanlah untuk dirimu, cucuku. Begitu ya. Tapi untuk apa yang sedangkan setan koper juga sudah lebur. Mustika Bidara Sukma ini telah diraja dan diselaraskan oleh para sunan. Tujuannya adalah agar bisa digunakan oleh para keturunan yang masih hidup di zaman ini. Alhamdulillah. Karena mustika itu masih berada di tanganmu dan setan koper sudah musnah, maka dirimu bisa simpan Mustika Bidara Sukma itu untuk dirimu. Oh iya ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terus manfaatnya untuk kami apa ya? Sedangkan Bidara Sukma ini dikhususkan untuk melebur
jin setan kober. Melebur jin setan kober itu adalah manfaat di alam ini. Jika dirimu gunakan di alammu di masa ini, manfaatnya tentu lain. Yang pertama, mustika Bidara Sukma ini akan menjauhkan diri kalian dari hal-hal yang kurang baik. Yang kedua, mustika ini bisa membantu kalian untuk tetap dan mengingat di jalan yang lurus. Dan yang ketiga, mustika Bidara Sukma ini bisa memperlancar dan membantu kalian menggapai kesuksesan. Subhanallah, alhamdulillah. Berarti selain untuk menangkal setan kober, berarti di alam yang sekarang saya hidup ini ya, yang Bidara Sukma ini bisa penjagaan atau menangkal dari makhluk-makhluk jahat. Betul. Dan Bidara Sukma ini juga untuk membantu kita menuntun ke jalan yang lurus dan benar. Dan yang terakhir tadi yang menyebutkan kesuksesan, berarti memudahkan kita dalam rezeki, begitu gimana ya? Seperti itulah manfaat mustika Bidara Sukma. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bidara Sukma ini bermanfaat bagi saya dan juga saudara-saudara kami yang membutuhkan ya. Tetapi begini ya, tidak lama lagi Wicaksono ini mau menuntut ilmu di alam saya ya. Namun sebelum masuk di pendidikan itu ya, kami mendapat petunjuk agar sono ini untuk diruat. Karena sampai hari ini sono ini tidak tahu siapa ayah dan ibunya. Karena ibu angkat yang membesarkan sono adalah menemukan di pemakaman. Maka dari itu kita harus meruat sono ya. Dan untuk meruat sono sekaligus meruat karma bala. Karena takutnya nenek moyang sono atau leluhur sono terdahulu mewariskan dosa-dosa yang kita tidak tahu. Itu membutuhkan biaya ya. Minimal kita harus
menyembelih kambing untuk bersedekah. Kemudian ritual yang lain-lainnya. Apakah nanti bila ada saudara kita yang memerlukan bidara sukma ini yang mereka ikhlas memberikan imbalan, apakah kami boleh menerimanya ya? Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap manusia. Dan anak ini jika memerlukan untuk diruat, maka sudah seharusnya untuk diruat. Jika dirimu mau menerima, maka terimalah. Gunakanlah sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Iya yang matur nuwun atas petunjuknya ya. Insyaallah apabila saudara-saudara kita ikhlas, nanti kita akan memberikan mustika bidara sukma ini, dan apa yang mereka berikan kepada kami akan digunakan untuk kebutuhan ruwat semua ya. Baguslah jika memang tujuannya baik. Dan semoga mustika bidara sukma ini bisa berguna bagi saudara-saudara. Amin amin ya rabbal alamin. Iya ya. Bismillah. Insyaallah ya. Kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baguslah. Setelah ini, kalian segeralah keluar dari Bukit Larangan ini. Karena Ki Ageng Selo sudah menunggu kalian. Mungkin ada satu dan lain hal yang ingin disampaikan kepada kalian. Seni Pedawa ya. Segera nanti kami akan keluar dari Bukit Larangan ini. Sekali lagi, Eyang ucapkan terima kasih. Iya ya. Eyang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Aduh. Lemut no? Ya. Gimana, Pak? Sisa dari mustika bidara sukma tadi saya berikan, pulangkan kembali kepada Eyang Empu. Ya. Tetapi Eyang Empu tidak mau menerima. Beliau mengatakan bahwa memang Kanjeng Sunan, para empu dan para raja kerajaan memberikan lebih agar nantinya setelah jenis koper itu lebur bisa digunakan untuk kita berdua dan juga untuk saudara-saudara kita keturunan
yang masih hidup di zaman ini yang memerlukan. Tapi karena kita butuh ya Noyo, buat kamu dan juga buat Karma Pala, saya menanyakan kalau ada sedulur-sedulur yang ikhlas memberikan, kita bisa gunakan untuk biaya perawat, nggak apa-apa. Yang empuk mengatakan boleh, ya alhamdulillah, meskipun tidak banyak ya, sedikit saja ya, itu ini yang benar. Iya paling udah beberapa hari. Oh, Gimana Mbak? kasih gula. Iya mata bukan itu kan sedikit. Nah kita segera keluar dari Bukit Larangan ini. Pulang? Enggak, yang Kiageng Selo Iya. katanya menunggu kita. Tapi setelah selesai semuanya kita langsung keluar dari Bukit Larangan ini. Ya, itu loh. Berarti udah selesai kita ini di Bukit Larangan ini? Ya, sudah selesai. Ternyata Bidara Sukma itu bukan hanya untuk meleburkan jin secara gubernur. Terus? Jadi kalau yang di dunia kita sekarang hidup ini ya, bisa untuk menjaga makhluk-makhluk jahat lah, gangguan dari makhluk-makhluk jahat. Kemudian kedua itu agar kita menuntun ke jalan yang benar. Ketiganya ya gue lah untuk rezeki dan usaha. Berarti ada satu kemudahan dalam mencari rezeki lah. Ya mudah-mudahan dengan keikhlasan kita semua, hati kita bersih, mulai belajar kesadaran ya. Insya Allah lah rezeki itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun, Mustika Bidara Sukma itu hanya sebagai alat bantu. Ya, yang memberikan tentunya Gusti Allah. Ya, dengan kita selalu ingat Allah, kita berjalan di jalan yang lurus, insya Allah Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang. Rezeki kita dimudahkan, segala urusan selesai ataupun lancar dengan baik. Amin. Begitu ya. Insya Allah. Terus cara menggunakannya gimana Mbak? Menggunakannya katanya harus melekat pada tubuh kita, berarti bisa disimpan di dalam dompet. Berarti dibawa terus ya? Iya, jadi kan kayak gini lah. Itu kan badannya kecil ya, kecil, dimasukin plastik kecil, masukin dompet kayak gini. Setelah di sini ya, nggak apa-apa, bawa kemana-mana. Ini kan melekat dengan tubuh. Dompetnya sudah dibawa. Kalau nggak ada dompet berarti ya kalau di saku pakai kain hitam apa plastik nggak apa-apa. Oh, biasanya casing HP gitu Ya dikasih HP juga nggak apa-apa. Gitu. Yuk kita kemas-kemas barang-barang, turun ke bawah, takut kesiangan nanti. Oh iya. Yang Kang Selo menunggu lama, gak enak. Ayo. Allah Akbar. Bismillah. Aduh. Sasaran lo. Caranya bener gak sih? Kalau di map bener ya? Saya HP-nya udah. Habis. Baterainya orang bisa Google.
Di Google tuh bener nih. Hah? Di Google tuh bener. Emang sih hutan terus ya? Hah? Hutan terus tadi. Keluar jalan-jalan yuk. Oh bener ini, Mas. Hah? Bener ini. Benar? Udah mau habis, kita off dulu, kita pamitan dulu sama teman-teman. Wah, Alhamdulillah teman-teman, misi sudah selesai. Kita akan turun ke bawah, keluar dari Bukit Kemuning. Dan Bukit Larangan ya, Pak? Hah? Bukit Larangan. Oh ya, Bukit Larangan. Nanti di hutan sebelah yang Kakang Selo sudah menunggu. Tapi ini juga udah jam 3:30 apa ya? Iya, udah hampir tuh. 3:30 berarti subuh. Misalnya kita terlambat ya. Iya. Udah masih jauh karena yang Kakang Selo itu di hutan sebelah Bukit Larangan ya. Terima kasih teman atas doa restunya. Besok kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.